Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk memperbaiki jurnal yang butuh perbaikan ya, ataupun jurnal yang ditolak pada ruang GTK. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang eh, jurnal pembelajaran itu ditolak ataupun butuh perbaikan. Mari sama-sama kita lihat. Pastikan Bapak Ibu menyimak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, jadi ada kasus ya. Jadi pada modul 1, 2, 3 ataupun salah satu dari modul ini ada yang perbaiki jurnal pembelajaran ya ataupun seperti ini ya. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa itu masih juga perbaiki jurnal pembelajaran. Nah, ini pasti tidak mengikuti beberapa ketentuan yang sudah ditentukan oleh jurnal pembelajaran ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau membuat jurnal pembelajaran itu bisa cek ya di channel YouTube Pak Guru Wali ataupun di kanan atas ini ya. Karena yang ada di tutorial itu sudah lulus validasi semuanya. Nah, jadi bagaimana? Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya jika Bapak Ibu harus perbaiki jurnal pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti cek terlebih dahulu apa penyebab dari jurnal Bapak Ibu itu tidak diterima. Ya, oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi ada tiga ya, ada tiga penyebab ya, kenapa jurnal yang diajukan oleh peserta PPG itu tidak berhasil tervalidasi ya. Yang pertama di sini Bapak Ibu adalah kemiripan dengan jurnal peserta lain. Kemudian di sini dokumen tidak terbaca atau rusak ya. Jadi filenya itu korup ataupun rusak. Nah, kemudian di sini ada jumlah kata tidak memenuhi syarat. Nah, jadi jumlah kata ini 300 kata ya di bagian refleksi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya, kita eh, paparkan sedikit ya. Jumlah kata tidak memenuhi syarat ya. Nah, jadi di sini ada keterangannya untuk saran perbaikannya Bapak Ibu. Kita lihat di sini saran perbaikannya itu ya di sini jumlah kata kurang dari syarat ya atau sistem gagal memuat keseluruhan dokumen ya. Nah, jadi kata-katanya kurang Bapak Ibu ya. Jadi berapa jumlah kata yang memang harus diisi ya pada refleksi. Nah, itu jurnal yang dianjurkan tidak mencapai jumlah kata minimum yaitu di sini adalah 300 kata Bapak Ibu ya. Nah, jadi 300 kata yang ditetapkan sebagai syarat kelayakan ya ataupun syarat untuk ketentuan jurnal pembelajaran. Nah, di bagian mana itu refleksi ya? Jadi di jurnal pembelajaran itu ada salah satu komponen yang harus Bapak Ibu sertakan yaitu refleksi ya. Nah, jadi di sini refleksi jelaskan bagaimana rancangan yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip atau konsep pembelajaran yang dipilih. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Beri gambaran ketika diterapkan di dalam pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran. Nah, ini di sini minimal 300 kata Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misal susah nanti Bapak Ibu bisa copy ini di copy Bapak Ibu ya, di copy, kemudian kita cek di Google Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ketik cek jumlah kata ya, Bapak Ibu ya. Nah, klik cek jumlah kata. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih salah satunya ya. Di sini saya pilih yang ini ya, word count ya, di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini saya pastekan ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Kita bisa lihat jumlah katanya itu masih 77 Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan ketik dan juga tambahkan sampai dengan 300 kata ya. Ini saya contohkan lagi. Jika 700 kata nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi akan seperti ini banyaknya Bapak Ibu ya. Jadi ada 300 kata-kata. Nah, ini untuk Bapak Ibu meyakinkan bahwa itu sudah termasuk 300 kata. Baik Bapak Ibu sudah paham ya untuk yang pada bagian refleksi yang tidak tercukupi 300 kata nanti Bapak Ibu silakan buat 300 kata agar nanti tervalidasi ya. Nah, kemudian selanjutnya itu dokumen tidak terbaca ya Bapak Ibu ya ataupun rusak ya. Jadi filenya itu korup Bapak Ibu. Jadi filenya itu tidak bisa untuk diakses Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu
mengupload itu pastikan ya Bapak Ibu setelah convert ke PDF, itu Bapak Ibu silahkan buka kembali filenya. Jadi agar nanti tidak terjadi gagal terbaca ya, ataupun tidak terbaca untuk filenya ataupun rusak ya. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu ya. Kita lihat dokumen tidak terbaca ya. Anda dapat mengupload PDF dari Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan gunakan yang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan gunakan dari Microsoft Word ya. Agar dokumen di sini mudah terbaca. Nah, ini saya berikan contoh ya untuk convert PDF paling mudah Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu untuk Bapak Ibu upload ya. Jadi hanya beberapa kali klik saja itu Bapak Ibu langsung bisa terkonvert ke PDF dari Microsoft Word. Oke, kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Nah, ini saya sudah buka ya Microsoft Word ya. Jadi caranya itu Bapak Ibu tidak perlu convert di online ya ataupun upload ya. Jadi Bapak Ibu di Microsoft Word Bapak Ibu silahkan klik file ya di sini Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu klik file di sebelah kiri ini. Saya tandakan terlebih dahulu. Di sini Bapak Ibu silahkan klik file ya. Nah, jadi di kanan atas ini ada file ya. Jadi Bapak Ibu silahkan klik file. Kemudian di sini Bapak Ibu silahkan pilih save as ya. Nah, jadi di sini ada save as Bapak Ibu. Ini saya tandakan terlebih dahulu. Nah, jadi ada save as. Bapak Ibu silahkan pilih save as ini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu pilih save as, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih lokasi untuk penyimpanan jurnal. Dengan cara Bapak Ibu silahkan pilih browser ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan klik browser ini untuk Bapak Ibu menyimpan jurnal pembelajaran Bapak Ibu dalam bentuk PDF. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu memilih lokasi penyimpanan, di sini Bapak Ibu ada namanya save as type ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu save as type ini Bapak Ibu silahkan pilih ke PDF Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi silahkan pilih ke PDF. Nah, jadi sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan eh, tidak perlu lagi upload ya. Jadi langsung terubah ke PDF ini Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk nama Bapak Ibu silahkan isi dengan nama. Kemudian underscore ataupun garis bawah. Kemudian nim ya, nim. Dan juga di sini Bapak Ibu silahkan judul dari jurnal pembelajarannya. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik save di sini. Klik save. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, jadi akan langsung berubah ke PDF Bapak Ibu. Dan ini tidak pecah sama sekali Bapak Ibu ya. Jadi sangat jelas Bapak Ibu, sangat jelas untuk bisa terbaca ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada kasus kenapa ini tidak bisa terbaca Bapak Ibu ya. Karena setelah Bapak Ibu membuat jurnal, Bapak Ibu print dan scan, nah itu tidak bisa Bapak Ibu karena tidak akan terbaca nanti pada saat proses validasi. Nah, ini adalah cara yang benar Bapak Ibu ya yang saya berikan contohnya. Oke, Bapak Ibu sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini kalau kita cek ya, ini yang tadi Bapak Ibu, ini file yang tadi, ini sudah berbentuk PDF dokumen dan juga size-nya itu tidak besar ya Bapak Ibu ya. Jadi filenya itu masih kecil, tapi juga filenya itu bisa sangat jelas untuk dibaca. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga yaitu kemiripan dengan jurnal peserta lain. Nah, ini yang sangat sering ya Bapak Ibu ya. Sangat sering terjadi Bapak Ibu. Nah, itulah alasan kenapa saya tidak akan pernah memberikan jurnal kepada Bapak Ibu ya. Karena nanti Bapak Ibu akan mengubah namanya saja Bapak Ibu. Dan cuman menggantikan dokumentasinya saja. Nah, jadi saya hanya memberikan cara untuk membuatnya. Jadi biar Bapak Ibu bisa membuatnya secara mandiri dan itu tidak akan pernah eh, terindikasi untuk mirip dengan jurnal peserta lain. Nah, kita lihat di sini jurnal Anda terindikasi mirip dengan jurnal peserta lainnya. Nah, ini yang sudah pasti ya, ini di copy paste ya punya orang lain. Jadi langsung diupload tanpa dimodifikasi sama sekali ya. Nah, jadi caranya Bapak Ibu silahkan buat sendiri ya. Jadi Bapak Ibu bebas untuk berekspresi untuk jurnal pembelajarannya masing-masing. Jadi boleh Bapak Ibu ambil beberapa referensi itu boleh, sangat boleh ya. Tapi jangan untuk semua dari jurnal isinya itu
Bapak Ibu copy paste, itu tidak boleh. Nah, jadi caranya Bapak Ibu ATM ya, yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Nah, di sini sistem mendeteksi bahwa isi jurnal memiliki kemiripan yang signifikan ya. Ini memang 99% mungkin ya. Kalau kita cek di Turnitin ya, ataupun duplikasi, nah itu sangat signifikan dengan jurnal milik peserta lainnya sehingga dianggap tidak orisinal. Nah, ini banyak sekali ya saya lihat jurnal punya piloting tahun 2024 itu hanya diganti nama saja. Nah, itu sudah masuk semuanya ke dalam sistem Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah mencoba untuk mengambil punya orang lain dengan cara mengganti nama. Nah, jadi itu nanti akan merepotkan Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu harus perbaiki kembali untuk jurnal pembelajarannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan untuk rajin ya untuk belajar pada saat PPG ini. Nah, kemudian ini yang sangat sering diabaikan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengupload jurnal, itu ada namanya pilihan jurnal ya. Nah, itu yaitu jurnal pembelajaranku. Nah, tapi Bapak Ibu tidak membaca seluruh isi deskripsinya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk ketentuan jurnal modul 1, 2, 3 ini sama ya untuk ketentuannya Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang beda Bapak Ibu dari ketentuan jurnal pembelajarannya. Nah, jadi yang berbeda itu hanya aksi nyatanya saja Bapak Ibu ya. Jadi dalam modul 1 itu ada beberapa aksi nyata. Kemudian pada modul yang kedua itu ada beberapa aksi nyata dan juga yang ketiga itu ada beberapa aksi nyata ya. Nah, itu yang membedakan. Tapi untuk ketentuan jurnalnya itu sama Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ya memilih satu aksi nyata terbaik ya pada setiap modul. Nah, jadi tidak ada benar salah, Bapak Ibu bebas ya untuk memilihnya yang mana. Kemudian Bapak Ibu untuk ketentuan mengunggah jurnal ya di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu menyertakan ya salah satu dokumen aksi nyata. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu. Jadi eh, mau Bapak Ibu membuat rancangan ya di sini ya. Nah, itu bebas Bapak Ibu ya. Karena di sini sudah diberi beberapa pilihan ya. Ada di sini UBD, ada pembelajaran berdiferensiasi ya, atau di sini TART, atau di sini CRT ya, atau di sini pendidikan nilai ya. Nah, di sini ada juga pembelajaran emosional. Nah, ini untuk modul 2, pendidikan nilai ini untuk modul yang ketiga. Kemudian di sini Bapak Ibu tambahkan refleksi tadi yang 300 kata Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, itu saja Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tambahkan. Bagaimana dengan dokumentasi? Dokumentasi itu boleh ya, ataupun opsional Bapak Ibu boleh menyertakan dan juga boleh tidak ya. Itu hanya untuk kelengkapan dari aksi nyata dalam jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang saya jelaskan tadi ya, Bapak Ibu buat dalam format PDF ya, seperti yang saya bilang tadi di Microsoft Word Bapak Ibu save as, kemudian pilih tipenya itu PDF. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk ke fotokopi, Bapak Ibu scan itu tidak perlu ya. Bahkan itu bisa gagal dalam validasi. Dari sini maksimalnya 10 MB. Ini rata-rata sepertinya memang yang dibuat di bawah 1 MB ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak sampai dengan 10 MB seperti ini kecuali di scan ini Bapak Ibu ya, di scan, Bapak Ibu print scan ini bisa mencapai lebih dari 10 MB. Nah, itu bahkan bisa gagal dalam validasi. Nah, kemudian ini juga penamaan ya, sudah saya berikan contoh tadi penamaannya, nama mahasiswa, kemudian NIM dan juga judul dari aksi nyata. Nah, ini ada contoh dari penamaannya. Nah, kemudian setelah ketentuan, jadi pada saat Bapak Ibu mengupload jurnal, ini juga mempengaruhi pada saat validasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu untuk cara validasi ya, cara untuk mengupload Bapak Ibu silahkan klik yang ada di kanan atas ini ya untuk Bapak Ibu bisa eh, melihat ya contoh bagaimana cara mengupload yang benar ya. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu akan mengunggah jurnalnya, filenya yang tadi, kemudian judul jurnalnya. Nah, nanti Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan mengisi dari deskripsinya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Bagaimana cara mengisinya agar nanti bisa lolos dari validasi. Nah, ini juga bisa sangat mempengaruhi Bapak Ibu ya. Jadi selain dari ketentuan jurnal ini juga mempengaruhi sekali ya.
Kemudian di sini ada lagi setelah deskripsi ya Bapak Ibu ya. Ada di sini refleksi Bapak Ibu ya. Jadi di sini refleksi ada 4 pertanyaan. Nah, jadi ini nanti refleksi ini Bapak Ibu silahkan ambil dari dalam jurnal pembelajaran Bapak Ibu. Nah, nanti silahkan disesuaikan saja ya. Nah, untuk refleksi ini tidak harus 300 kata ya Bapak Ibu ya. Jadi yang wajib 300 kata itu di dalam jurnal pembelajaran. Nah, untuk di sini itu tidak harus sampai dengan 300 kata. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, jadi setelah semuanya selesai ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu memperbaiki ya, jadi nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi saya doakan Bapak Ibu semua yang perbaiki jurnal pembelajaran itu bisa hijau semuanya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi biasa ibu-ibu suka yang hijau-hijau ya. Nah, ini dengan tanda keterangan selesai ya. Yang akhirnya nanti bisa Bapak Ibu mengikuti UKP PPG. Nah, jadi Bapak Ibu yang perlu contoh jurnal pembelajaran, Bapak Ibu silahkan cek di video YouTube Pak Guru Walia ataupun nanti Bapak Ibu bisa cek di kanan atas ini. Nah, jadi setelah ini bagaimana selanjutnya ya? Setelah Bapak Ibu selesai untuk proses validasi ini memang agak lama Bapak Ibu ya. Bisa sampai dengan 7 hari Bapak Ibu. Untuk proses validasi memang membutuhkan waktu kesabaran ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silahkan buat dengan sebaik-baiknya ya, tanpa plagiasi punya orang lain, semua ketentuan sudah dilakukan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, agar nanti Bapak Ibu puas pada saat melihat keterangannya sudah selesai. Nah, jadi setelah selesai, nah di sini nanti Bapak Ibu akan biru ya, itu pada menu UKP PPG Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Anda bisa mengikuti ujian akhir UKP PPG atau mencoba tryout terlebih dahulu. Nah, nanti ini untuk jadwal UKPPG-nya ada jadwal masing-masing ya. Jadi belum bisa untuk kita daftar ya. Yang bisa hanya kita untuk mengikuti tryout terlebih dahulu. Nah, ini juga kita menunggu instruksi untuk bisa mengikuti tryout. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang memiliki kemudahan rezeki, ya Bapak Ibu di sini bisa untuk traktir kopi Pak Wali dengan cara Bapak Ibu silahkan klik link di deskripsi ya. Nah, jadi di sini ada jurnal playlist PPG ya, yang bisa Bapak Ibu membantu Bapak Ibu untuk belajar pada saat PPG. Kemudian di bawahnya di sini ada traktir kopi Pak Guru Wali ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik link Saweria yang ada di bawah untuk traktir kopi Guru Pak Guru Wali. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih jumlah nominal yang Bapak Ibu inginkan untuk traktir kopi Pak Guru Wali. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan ya ketikkan pesan untuk Pak Guru Wali apa saja boleh bebas ya untuk penyemangat Pak Guru Wali dalam memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah eh, traktir kopi Pak Guru Wali ya. Saya doakan Bapak Ibu mudah rezekinya dan juga sehat selalu. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk like video ini ya jika Bapak Ibu menyukai video ini dan juga jangan lupa untuk share video ini. Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat ya. Dan juga untuk membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.